Halo, belajar bersama kembali dengan saya Fahril Fanani. Topik bahasan kita pada video kali ini sangat fundamental, yaitu integrasi tata ruang dan transportasi. Kita akan menelusuri bagaimana sinergi antara pengelolaan lahan dan sistem pergerakan menjadi kunci utama menuju pembangunan kota yang berkelanjutan. Berikut adalah agenda belajar kita pada video kali ini. Kita akan memulainya dengan membedah dinamika hubungan kedua sistem ini, kemudian masuk ke strategi implementasi melalui Transit Oriented Development atau TOD dan Smart Growth. Kita juga akan membahas rekayasa tata ruang dan menutupnya dengan tantangan terberat, yaitu aspek kelembagaan. Melalui materi ini, diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan pendekatan tata ruang dan transportasi. Kompetensi kuncinya adalah memahami siklus interaksi, mengenal instrumen pengendalian seperti TOD dan UGB, serta mampu mengidentifikasi hambatan institusional yang sering terjadi di lapangan. Mari kita mulai dengan konsep dasar. Hubungan antara tata guna lahan dan transportasi sering dianalogikan seperti ayam dan telur. Mana yang lebih dulu? Mitchell dan Rapkin pada tahun 1954 meletakkan premis dasar. Urban traffic is a function of land use. Artinya, lalu lintas tidak muncul begitu saja. Ia adalah fungsi turunan dari aktivitas di atas lahan. Setiap persilahan, baik itu hunian atau mal, adalah pembangkit atau penarik pergerakan. Hubungan ini membentuk sebuah siklus yang dikenal sebagai Land Use Transport Feedback Cycle. Bayangkan pemerintah membangun infrastruktur baru, misalnya MRT atau jalan tol. Hal ini serta-merta meningkatkan aksesibilitas wilayah tersebut. Peningkatan aksesibilitas akan menurunkan biaya perjalanan, baik waktu maupun uang. Akibatnya, lokasi tersebut menjadi menarik bagi investor, yang kemudian mendorong kenaikan nilai lahan secara signifikan. Apa yang terjadi selanjutnya? Kenaikan nilai lahan memicu perubahan tata guna lahan. Lahan kosong berubah menjadi apartemen atau pusat komersial padat. Perubahan ini membangkitkan pergerakan baru yang masif. Volume lalu lintas meningkat. Akhirnya, sistem transportasi kembali terbebani. Tingkat pelayanan menurun, kemacetan terjadi, dan muncul tuntutan untuk membangun jalan baru lagi. Siklus ini pun berulang tanpa henti. Bagi seorang perencana, memahami siklus ini krusial untuk menghindari kebijakan reaktif parsial. Kita harus mewaspadai fenomena induced demand. Menambah kapasitas jalan untuk mengatasi macet seringkali justru mengundang lalu lintas baru karena perubahan lahan yang terinduksi. Solusinya harus simultan, rencanakan jaringan jalannya sekaligus kendalikan zonasi kepadatannya. Dalam diskursus modern, terjadi pergeseran paradigma fundamental dari mobilitas menuju aksesibilitas. Paradigma lama berfokus pada mobilitas, bagaimana memindahkan kendaraan secepat mungkin dan sejauh mungkin. Paradigma baru berfokus pada aksesibilitas, bagaimana mendekatkan orang dengan tujuannya. Fokusnya bukan kecepatan, melainkan kedekatan. Perbedaan filosofis ini berdampak nyata pada bentuk fisik kota. Perencanaan berbasis mobilitas melahirkan urban sprawl, kota yang melebar dan bergantung pada mobil. Sebaliknya, perencanaan berbasis aksesibilitas melahirkan compact city, kota yang padat, efisien, dan ramah bagi pejalan kaki serta angkutan umum. Salah satu wujud integrasi paling konkret adalah Transit Oriented Development atau TOD. Konsep yang dipopulerkan oleh Peter Calthorpe ini bukan sekedar membangun di dekat stasiun. TOD adalah penciptaan lingkungan mixed use yang walkable, di mana gaya hidup tanpa kendaraan pribadi menjadi pilihan yang paling rasional dan nyaman. Keberhasilan TOD diukur melalui prinsip 5D. Pertama, density atau kepadatan. Kita membutuhkan konsentrasi penduduk dan lapangan kerja yang tinggi di sekitar stasiun untuk menjamin ridership atau jumlah penumpang yang memadai sehingga operasional angkutan umum menjadi efisien. Kedua, diversity. Kawasan harus memiliki percampuran fungsi, hunian, kantor, dan retail. Ini memungkinkan aktivitas hidup berjalan sepanjang hari, menyeimbangkan arus penumpang dan memungkinkan internalisasi perjalanan, di mana warga bisa tinggal, bekerja, dan belanja hanya dengan berjalan kaki.
Ketiga, desain. Kualitas desain fisik harus ramah pejalan kaki. Trotoar yang lebar, fasad bangunan yang aktif, dan blok jalan yang pendek adalah kunci. Hindari desain stasiun yang terisolasi di tengah lautan parkir beton. Dua prinsip terakhir adalah destination accessibility, kemudahan mencapai pusat kegiatan lain melalui jaringan transit, dan distance to transit, jarak tempuh yang idealnya berada dalam radius jalan kaki 400 hingga 800 meter. Mahasiswa perlu kritis membedakan antara TOD dan TAD. TAD hanyalah pembangunan di sebelah stasiun, namun secara fungsional tidak terintegrasi. Contohnya, apartemen mewah yang memunggungi stasiun dengan rasio parkir mobil yang tinggi. TAD justru berbahaya karena menciptakan simpul kemacetan baru di sekitar stasiun. Tantangan implementasinya ada pada regulasi. Perencana kota harus memastikan aturan tata ruang seperti RDTR secara tegas mewajibkan elemen desain TOD, misalnya pembatasan parkir maksimum dan kewajiban menyediakan jalur pedestrian publik harus menjadi syarat mutlak perizinan. Integrasi ini juga merupakan strategi perang melawan urban sprawl. Sprawl sangat tidak berkelanjutan karena boros lahan dan memicu emisi karbon tinggi. Sebagai antitesis, kita mendorong compact city melalui strategi smart growth. Kita arahkan pertumbuhan ke dalam kota yang sudah terbangun, infill development, untuk mengoptimalkan infrastruktur yang ada. Instrumen kuncinya adalah Urban Growth Boundary atau UGB. Ini adalah garis imajiner dalam tata ruang yang membatasi secara tegas area mana yang boleh dibangun dengan intensitas kota dan area mana yang harus dilindungi. Di luar garis UGB, infrastruktur perkotaan tidak boleh disediakan untuk mencegah perembetan acak. Di Indonesia, tantangannya adalah leapfrog development, perumahan yang loncat-loncat di pinggiran tanpa akses transit. Di sini, peran andalalin sangat vital. Andalalin tidak boleh jadi syarat administratif, ia harus menjadi alat pengendali. Jika dampak lalu lintas dari sebuah pembangunan tidak bisa dimitigasi, maka izin harus ditolak atau intensitasnya dikurangi. Dari sisi makro, kita juga harus merekayasa struktur ruang. Struktur monosentrik atau satu pusat cenderung menciptakan pola perjalanan tidal flow yang memicu kemacetan parah di satu arah. Solusinya adalah mendorong struktur polisentrik. Dengan mendistribusikan fungsi ke subpusat kota di pinggiran, kita menyebarkan pola perjalanan dan memendekkan jarak tempuh rata-rata. Di skala mikro, kita mengadopsi New Urbanism. Kita kembali ke desain skala manusia dengan blok jalan kecil yang permeable. Jalan juga harus dipandang sebagai complete streets, ruang publik yang mengakomodasi semua pengguna secara setara, bukan hanya saluran untuk mobil. Terakhir, hambatan terbesar integrasi bukanlah teknis, melainkan kelembagaan. Sering terjadi pemisahan kewenangan antara Dinas Tata Ruang yang mengurus lahan dan Dinas Perhubungan yang mengurus transportasi. Akibatnya, sering terjadi mismatch perencanaan. Izin mal keluar di koridor macet tanpa rencana peningkatan transportasi, atau sebaliknya. Solusi kelembagaan modern menyarankan pembentukan Badan Otoritas Terpadu Lintas Sektor dan Wilayah, seperti LTA di Singapura. Badan ini idealnya memiliki kewenangan merencanakan jaringan sekaligus mengatur penggunaan lahan di sekitarnya. Di Indonesia, tanpa reformasi kelembagaan yang memaksa integrasi ini, dokumen perencanaan teknis yang baik akan sulit diimplementasikan. Sebagai penutup, ingatlah 4 poin ini. Transportasi dan lahan adalah satu kesatuan sistem. Cegah sprawl dengan kota yang kompak, ubah paradigma dari mobilitas ke aksesibilitas, dan yang terpenting, dorong reformasi kelembagaan untuk eksekusi yang efektif. Demikian materi mengenai integrasi tata ruang dan transportasi. Semoga memberikan wawasan baru bagi Anda, para calon perencana kota masa depan. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel belajar ini. Salam sehat dan bahagia selalu.